Saya hormati Ibu Omi dan Bapak serta keluarga besar. Saya hormati Ibu Wiwi selaku manajer RMK dan teman-teman sekalian semua yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Oh, ada satu lagi pejabat Muhammadiyah, Ketua PRM Ustadz Hasib Sofian. Ya. Saya takut di ini Bu, saya sekretaris. Baik. Yang pertama, saya akan sampaikan firman Allah surat Ibrahim ayat 7. Ingat surat ini, saya ingat ipel Bu, waktu masih ada apa mastruk ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz tadzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Saya kita apal semua sebenarnya, setiap bulan dapat kan. Intinya di sana, apabila kita bersyukur pada Allah, Allah akan tambah nikmat. Apabila kita kufur, coba kita kufur nikmat, maka azab Allah itu sangat pedih sekali. Ada dua kenikmatan yang banyak dilupakan manusia. Nikmatan maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Dua kenikmatan itu yang banyak dilupakan manusia. Pertama adalah as-sihat, nikmat kesehatan. Jadi Bu Omi, pensiun itu bukan akhir dari segalanya. Justru ini saya kira konsentrasi ibadah lebih bagus lagi. Insya Allah seperti itu Bu Omi ya. Jadi mudah-mudahan Ibu bisa lebih istiqomah gitu kan. Dan seluruh aktivitas Ibu di rumah sakit yang 34 tahun 9 bulan, itu percaya nggak kalau itu usia saya Bu? Percaya nggak Bu? Hah? Percaya nggak? Saya mau nanya ini masalah. Percaya. Pokoknya seperti itulah usia saya. Iya, 17-an Bu. Jadi mudah-mudahan seluruh aktivitas Ibu ya, mudah-mudahan nih karena aktivitas kita ini ketika orientasinya karena Allah, ittiba dengan Rasul, aktivitas yang tidak tidak bersentuhan, yang tidak bertentangan dengan syariat, dia otomatis akan menjadi nilai ibadah. Saya sering sampaikan di kultum bahwasanya teman-teman, dari awal kita orientasikan, kita niatkan aktivitas kerja kita ini karena Allah. Karena tanpa Allah 7 jam itu sia-sia kita. Benar. Ibahah itu sia-sia Bu. Ibahah itu tidak mendapat nilai di hadapan Allah, tapi tidak maksiat, itu ibahah. Dipinta tidak pertanggungjawaban di hadapan Allah, dipinta. Untuk apa? Karena nggak ada nilai di hadapan Allah. Oleh karenanya dari awal bahwasanya kerja kita itu, apalagi sudah bertahun-tahun, orientasinya karena Allah, sehingga secara otomatis menjadi nilai ibadah. Dan ketika kita diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah, maka ini menjadi ibadah, kan seperti itu. Yang kedua, surat Ar-Rum sedikit lagi Bu, satu ayat lagi, Ar-Rum 54. Setengah menit lagi. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Ini sunatullahnya gini. Manusia ini sunatullah seperti ini. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Dulu Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu dalam keadaan lemah. Lemah, bayi, anak-anak nih seperti ini, adik ini dia tidak mempunyai kekuatan. Kita prosesnya seperti itu. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Mulai Allah berikan sedikit kekuatan di usia mana? Usia remaja seperti Pak Hasib gini. Remaja. Diberikan sedikit kekuatan, lalu summa ja'ala min ba'di quwwah dha'fan, dari kekuatan puncaknya di usia berapa Bu? Usia 40 tahun, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sana. Jadi usia 40 tahun itu udah di warning sebenarnya kita ini. Udah siap-siap, itu sudah lampu kuning Bu. Jadi siap-siap menuju akhirat. Ini bukan nakut-nakutin ya, tapi emang begini. Seperti ini kita, apalagi kita lebih dari itu. Jadi hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sana, sampai di usia puncak. Usia berapa dia? 40 sana, usia 40 tahun. Makanya diajarkan tuh doanya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Gitu. Ini doa umur 40 tahun seperti ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, berikanlah kekuatan kami bisa bersyukur kepadamu, wa 'ala walidayya. Dan sudah mulai
terpikir ada orang tua usia 40 tahun rata-rata masih punya orang tua. Wa ala walidayya, dia sandarkan juga orang tuanya. Wa an amal sholihan tardo, agar aku bisa beramal sehingga engkau ridho. Wa aslih li fi dzurriyyati, mulai disebut nih anak dan cucu. Wa aslih li fi dzurriyyati, usia-usia segitu itu mulai punya anak, mulai punya cucu. Kan prosesnya gitu. Kita nggak bisa muda terus, mentang-mentang kita pengen muda terus kita pakai seragam SMU gini, tetap aja tua walaupun seragam SMU. Jadi seperti itu. Jadi itu sunatullah saja, sunatullah, proses kita seperti itu. Dan setelah itu summa ja'ala min ba'di quwwah dha'fan saibah. Allah memberikan warning, yaitu saibah, uban ya. Itu warning dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya ke depan itu Bu ada Pak Dirman, Pak Masri, Pak Wahyu baru datang juga. Kok rambutnya justru malah agak hitam Bu? Dulu enggak seperti ini. Daripada seger, lebih 17 tahun lebih muda dari sebelumnya. Masya Allah, berarti saya pengen buru-buru pensiun melihat seperti ini Bu. Ya Masya Allah. Jadi seperti itu. Nah, oleh karenanya mudah-mudahan kita dengan kesempatan yang Allah berikan, yang pertama kesempatan as-sihat, kesempatan sehat, ini penting sekali, apalagi kita berada di rumah sakit ya. Jadi sehat itu luar biasa. Kalau ini banyak makanan nih seperti ini, kalau sariawan dikit aja, sariawan tuh nggak nikmat nih, nggak nikmat bener. Apalagi sakit gigi nih ya, Masya Allah, pokoknya nggak nikmat. Tapi kita diberikan kesehatan luar biasa. Yang kedua al-farok, nikmat kesempatan. Berapa menit lagi? Udah habis soalnya. Al-farok itu kajiannya panjang sehingga nanti saya sampaikan di musola asif Pak Ibu ya. Panjang sekali mana? Oh iya Ibu. Al-farok itu nikmat kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan hidup. Ini kesempatan hidup kita nih, kesempatan hidup. Oleh karenanya Ibu, proses untuk kita sudah berada di usia seperti ini, sudah kita konsentrasi untuk ibadah, dan pada akhirnya kita menuju Allah dalam keadaan husnul khotimah. Karena sudah azan ya Bu ya, kita tutup dengan doa, tapi kita tunggu azan sebentar Ibu ya. Kita break sebentar.